Ye, 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 ye. Wah, kamu nampak senang sekali, Nak. Iya ya, aku sangat senang sekali melihat pemandangan pantai ini. Ini adalah anugerah Tuhan untuk negara ini, Nak. Maksud ayah bagaimana? Kesinilah, Nak. Ayah akan jelaskan padamu. Begini, Nak. Indonesia, negara kita ini dianugerahi Tuhan dengan berbagai kenampakan alam yang sangat beragam, Nak. Kenampakan alam? Apa maksudnya ya? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Pantai ini adalah salah satunya, Nak. Lalu kenampakan alam yang lain apa ya? Baiklah, Vito. Ayah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Oh ya? Apa itu ya? Ingatkah kamu dengan Mbah Prapto, Vito? Dia adalah seorang ilmuwan, Nak. Dia berhasil membuat mesin waktu yang bisa membawa kita ke berbagai tempat. Dengan bantuan mesin waktu Mbah Prapto, ayah akan ajak kamu melihat berbagai kenampakan alam, Nak. Wah, sepertinya akan menjadi pengalaman yang sangat menarik, ayah. Iya, Vito. Sekarang, ayo kita menuju ke laboratorium Mbah Prapto. Begini, Mbah, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menunjukkan berbagai kenampakan alam di Indonesia kepada Vito. Kami mohon bantuan Mbah untuk bisa mengirim kami dengan mesin waktu, Mbah. Baiklah Pak Jatmiko, saya akan membantu Bapak. Vito, bersiaplah di mesin waktu, Nak. Saya akan membawamu dan ayahmu melihat kenampakan alam di Indonesia, Nak. Iya, Mbah Prapto. Terima kasih sekali. Hati-hati, Vito. Ayah akan segera menyusulmu. Baik, ayah. Sampai nanti. Bolehkah saya menemani Vito sekarang, Mbah? Silahkan ke mesin waktu, Pak. Saya akan mengirim Bapak menemani Vito. Baiklah, Mbah Prapto. Terima kasih. Hati-hati Pak Jatmiko. Iya, Mbah. Sampai bertemu lagi. Ayah, kita di mana ya? Lihatlah kenampakan alam di depan itu, Nak. Bukankah itu adalah gunung ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Gundukan tanah yang besar dan tinggi itu disebut gunung. Sekarang kita berada di sekitar Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Wah, benar-benar pegunungan yang indah ya. Yang kamu katakan kurang tepat, Vito. Gunung dan pegunungan itu berbeda. Oh ya? Apa perbedaannya ya? Coba lihat, Nak. Ada berapa gunung di depanmu itu? Hanya ada satu ya. Nah, kalau hanya ada satu, maka disebut gunung. Sedangkan pegunungan adalah barisan gunung-gunung, Vito. Oh, begitu ya ya. Berarti kalau pegunungan, gunung yang lebih dari satu. Aku sekarang sudah paham, ayah. Baiklah, Nak. Ayo kita berpindah ke tempat lainnya. Mbah Prapto sudah memberikan kendali perpindahan tempat pada ayah. Iya, ayah. Tempat apa ini ya? Coba kamu amati, Nak. Kenampakan alam apa yang ada di sekitarmu? Dataran yang sangat luas yang ditumbuhi rumput-rumput ya. Benar yang kamu katakan, Nak. Ini adalah padang rumput. Kita sekarang berada di padang rumput Fulan Vehan yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Wah, ternyata di Nusa Tenggara Timur ada padang rumput seindah ini ya ya. Aku semakin penasaran dengan kenampakan alam yang lainnya ya. Baiklah, Vito. Mari kita berpindah ke tempat yang lain, Nak. Baiklah.
Baiklah Vito, sekarang perhatikan kenampakan alam di sekitarmu, nak. Sekarang kita berada di lembah, Vito. Lembah? Apa yang dimaksud lembah ya? Lembah adalah kenampakan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Terima kasih ayah, aku sudah mengerti apa itu lembah. Tapi di lembah mana kita berada sekarang ya? Kita sekarang berada di Lembah Harau, Sumatera Barat, Vito. Wah, benar-benar kenampakan alam yang sangat indah ya. Ayo ya, kita lanjutkan petualangan kita. Baiklah, Vito. Wah, kenampakan alam yang sangat indah. Tempat ini mengingatkanku ketika aku studi wisata ke Bukit Kintamani, Bali ya. Apakah ini bukit ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kenampakan alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekelilingnya ini disebut bukit. Tapi apa nama bukit ini ya? Ini adalah Bukit Lintang yang berada di Kalimantan Selatan, anakku. Bukit Lintang ini sama bagusnya dengan Bukit Kintamani di Bali ya. Iya, nak. Sekarang, mari kita lanjutkan petualangan kita. Oke, ayah. Di mana kita sekarang ya? Kita sekarang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, nak. Dataran tinggi? Apa yang dimaksud dataran tinggi itu ya? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Kalau ada dataran tinggi, berarti ada juga dataran rendah ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kalau dataran rendah itu adalah kenampakan alam yang ketinggiannya relatif rendah, tidak melebihi 200 meter di atas permukaan laut. Oh, jadi begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kenampakan alam lagi yang akan kita kunjungi ya? Sebenarnya masih ada beberapa kenampakan alam lagi, nak. Tapi ayah sudah pernah mengajakmu ke sana. Oh ya? Kenampakan alam apa itu ya? Kenampakan alam yang lain, misalnya sungai, danau, dan juga lautan. Oh, 3 tempat itu sudah pernah aku kunjungi ya. Benar sekali, Vito. Itulah tadi berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam adalah kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan, berarti kalau kenampakan buatan adalah kenampakan yang diciptakan oleh manusia. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Kenampakan buatan sering kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Kenampakan buatan itu misalnya waduk, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman penduduk, kebun binatang, dan kenampakan lain yang dibuat oleh manusia. Wah, ternyata Indonesia benar-benar memiliki kenampakan alam yang lengkap ya. Aku semakin bangga menjadi warga Indonesia ya. Baiklah, Vito. Sekarang saatnya kita kembali. Iya, ayah. Ayo kita kembali. Ayah, apa ayah sudah selesai makan? Ada yang ingin aku tanyakan ya? Sudah, nak. Ada apa? Duduklah sini, Vito. Iya ya. Jadi begini ya, aku penasaran tentang petualangan kita kemarin dengan mesin waktu untuk melihat kenampakan alam. Apa yang kamu pikirkan, nak? Tadi aku mencoba mencari tempat-tempat yang kita kunjungi itu di peta. Aku masih belum menemukannya ya. Oh, begitu. Baiklah, Vito. Ayo kita gunakan virtual reality. Ayah akan membantumu. Yes,
Ayo ayah. Begini nak, seperti yang sudah ayah jelaskan kemarin, untuk mengetahui keadaan geografis pada peta, kamu harus memahami simbol yang ada di peta. Iya ya, aku masih mengingatnya. Baiklah, lihatlah melalui kacamata virtualmu. Ayah akan jelaskan lebih jauh lagi mengenai simbol kenampakan alam pada peta. Baiklah ayah. Pada sebuah peta, sungai digambarkan sebagai garis yang tidak terlalu lurus, sesuai dengan bentuk sungai itu sendiri. Jika ada percabangan sungai, maka gambar pun akan bercabang. Selanjutnya adalah gunung. Dalam sebuah peta, gunung disimbolkan dengan gambar segitiga. Simbol gunung terdiri dari dua warna, yaitu segitiga merah yang menandakan bahwa gunung tersebut adalah gunung aktif, dan segitiga hitam yang menandakan gunung tersebut sudah tidak aktif. Berikutnya adalah danau. Danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna berwarna biru yang menandakan bahwa itu adalah kubangan air. Lalu simbol apa yang digunakan untuk menandakan lembah ya? Begini nak, lembah merupakan wilayah di sekitar pegunungan atau perbukitan. Jadi, kamu bisa menemukan lembah di sekitar tempat-tempat tersebut. Di peta biasanya akan ditulis nama lembah yang ada di daerah itu. Berarti untuk menentukan letak pantai, kita mencari di daratan yang berbatasan dengan laut. Apakah benar begitu, ayah? Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Mari kita lanjutkan, nak. Selain menggunakan gambar, keadaan geografis pada peta juga disimbolkan dengan warna. Untuk menggambarkan dataran rendah, warna yang digunakan adalah hijau. Sedangkan untuk dataran tinggi digambarkan dengan warna kuning, oranye, atau coklat. Semakin gelap warna yang digambarkan, maka wilayah tersebut semakin tinggi. Wah, aku sudah sangat paham dengan penjelasan simbol pada peta ya. Pasti aku dapat dengan mudah menemukan tempat-tempat yang kita kunjungi kemarin. Oh ya, tahukah kamu nak, bentang alam Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim? Apa itu ya? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan pada tempat tertentu pula. Letak wilayah Indonesia yang berada tepat di tengah bumi membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Aku masih belum paham ya. Bisa jelaskan lebih jauh lagi? Begini Vito, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober hingga April yang sifatnya membawa musim hujan, dan angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang sifatnya kering. Biasanya itu mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki laut yang luas. Maka banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Sedangkan yang ketiga adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia ada di daerah tropis, di mana suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Wah, ternyata keragaman bentang alam Indonesia tidak terlepas dari keadaan iklimnya ya. Benar anakku, dan tidak hanya itu saja. Bentang alam, keadaan wilayah, dan juga iklim juga membawa pengaruh terhadap keragaman flora dan fauna
di Indonesia. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan yang ada di barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian meliputi kawasan yang ada di timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Vito, karakteristik jenis flora Indo-Malayan dan Indo-Australian secara jelas disajikan dalam gambar tersebut, Nak. Amati dengan baik-baik perbedaan keduanya. Sekarang aku sudah paham persebaran flora di Indonesia ya. Lalu, bagaimana dengan persebaran faunanya? Apa maksud garis dalam peta ini ya? Itu adalah peta persebaran fauna di Indonesia, Nak. Garis yang berwarna merah itu adalah garis Wallace. Garis Wallace adalah garis khayal yang membagi fauna di Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis berwarna biru itu adalah garis Weber, Nak. Berarti garis Weber adalah garis khayal yang membagi fauna Indonesia bagian tengah dan fauna Indonesia bagian timur. Apakah benar seperti itu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Untuk lebih jelas dalam memahami persebaran fauna di Indonesia, coba kamu perhatikan dengan baik bagan itu, Nak. Baiklah, Ayah. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fauna Indonesia Barat atau Asiatis. Fauna Indonesia Barat banyak ditemui hewan besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan air tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Yang kedua adalah fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabak, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Fauna tipe ketiga adalah fauna Indonesia Timur atau Australis. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Wah, aku sekarang sudah paham persebaran flora dan fauna Indonesia, Ayah. Dengan mempelajari berbagai keragaman yang ada di Indonesia, aku semakin bangga menjadi warga Indonesia.